Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Prinsip Agama tentang Kehidupan Berkeluarga dan Pengasuhan Anak. Perkenalkan, nama saya Desminta Nur Anggreni Putri dengan NIM akhir 05. Nama saya Suprihatini Frida dengan NIM akhir 07. Dan nama saya Nuhara Sinta dengan NIM akhir 21. Pandangan tentang aspek-aspek pernikahan dan keluarga. Pengertian nikah dan pernikahan. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nikahun. Ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Arti nikah menurut syariat nikah juga berarti akad. Arti dari pernikahan sendiri adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pernikahan adalah perbuatan bernikah. Arti lainnya dari pernikahan adalah upacara bernikah. B. Aspek pernikahan. Yang pertama, aspek personal meliputi A. Penyaluran kebutuhan biologi. Sebagai suatu sunatullah, karena manusia diciptakan berpasangan dan adanya daya tarik nafsu syahwat di antara dua jenis kelamin yang berbeda, pada saat-saat tertentu kebutuhan batin atau biologis dapat terasa sangat butuh, seperti halnya kebutuhan manusia akan makan dan minum. B. Reproduksi. Persetubuhan di luar perkawinan jelas dilarang oleh ajaran agama Islam. Keturunan yang sah melalui perkawinan yang sesuai dengan sabda Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk memilih wanita yang subur dari keturunannya. Yang kedua, aspek sosial meliputi A. Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik. Sebab perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dalam kolam, dan bagaikan beton bertulang yang sanggup menahan getaran gempa. B. Membuat manusia kreatif. Perkawinan pada prinsipnya mengajarkan kepada manusia tanggung jawab akan segala akibat yang ditimbulkan karenanya. Dari tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga, maka inilah yang mampu mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, aspek ritual. Pernikahan yang didasari oleh kepercayaan sesuai agama yang dianut oleh masing-masing individu dapat memberikan pemahaman tentang pernikahan itu sendiri. Seseorang yang memiliki aspek ritual atau agama yang baik dapat lebih menjaga dirinya baik perbuatan-perbuatan yang melecehkan hubungan perkawinan seperti free sex dan perbuatan menyimpang lainnya. baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Aspek-aspek dalam keluarga. Yang pertama adalah aspek agama. Agama adalah aspek terpenting dalam sebuah keluarga karena agama menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan berkeluarga. Sebuah keluarga harus memiliki dan berpegang teguh pada agama yang diyakininya untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Yang selanjutnya adalah aspek pendidikan. Keluarga menjadi pendidikan pertama bagi seorang anak, yaitu pendidikan etika, pendidikan karakter, karena baik buruknya etika atau karakter seorang anak ditentukan dari pendidikan pertamanya, yaitu pendidikan keluarga. Apakah pendidikan tersebut diajarkan dengan baik atau tidak? Yang selanjutnya adalah aspek ekonomi. Keluarga di Indonesia dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada keluarga sejahtera dan keluarga prasejahtera. Pada keluarga prasejahtera identik dengan memiliki anak yang banyak dan kurangnya pengetahuan tentang pendidikan dan tergolong keluarga yang memiliki tingkat kelayakan kurang atau tidak memiliki penghasilan tetap, pendidikan tidak layak, dan kurang memperhatikan kesehatan. Sedangkan pada keluarga sejahtera adalah keluarga yang cenderung atau identik memiliki 2 atau 3 anak saja, berpenghasilan layak atau berpenghasilan tetap, memiliki prihati terhadap kesehatan lingkungan, dan memiliki tempat tinggal serta bantuan sandang dan papan. Selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Pada anak usia 3 dan 6 tahun, perkembangannya ditekankan pada sikap sosialnya, di mana ia mengerti segala sesuatu atau mempelajari sesuatu dari lingkungan sosialnya, dari mulai interaksi sosial, memperoleh sebuah pengetahuan, nilai-nilai, sikap, budaya, perilaku, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah pandangan tentang pengasuhan anak. Pola asuh anak menurut Dian Baurid 1997 dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah pola asuh demokrasi.
Pola asuh demokrasi adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan anak tersebut. Biasanya, orang tua ini memiliki pola asuh yang bersikap rasionalisme dan realistis dan tidak berharap berlebihan kepada anaknya, atau bisa dikatakan tidak berharap berlebihan terhadap kemampuan anak. Jadi orang tua ini paham apa kemampuan anaknya dan batasan anaknya. Lanjut, yang kedua ada pola asuh otoriter. Pada pola asuh ini cenderung menerapkan standar yang harus diikuti, seperti ada ancaman-ancaman, harus mengikuti apa yang orang tuanya perintahkan. Nah, pada tipe ini orang tua biasanya bersifat sangat memaksa dan tidak segan menghukum anaknya atau mengarahkan anaknya untuk melakukan apa yang ia perintahkan. Biasanya komunikasi yang bersifat adalah komunikasi bersifat satu arah, yaitu pada orang tuanya saja tanpa memperdulikan anaknya. Selanjutnya adalah pola asuh permisif atau pemanja. Nah, biasanya pada pola asuh ini memberikan pengawasan yang longgar, tetapi tidak begitu memaksanya dengan memberikan kesempatan kepada anak tanpa mengawasinya terlalu cukup. Mereka cenderung tidak menegur dan tidak memperingati anak saat melakukan sebuah sesuatu, dan mereka juga memberikan bimbingan yang kurang banyak atau sedikit memberikan perhatian dan bimbingan kepada anaknya. Selanjutnya adalah pola tipe penelantar. Orang tua dengan tipe ini umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim kepada anaknya, di mana orang tua pada tipe ini biasanya memiliki waktu yang lebih banyak untuk dirinya sendiri, tidak begitu memperhatikan anaknya, tidak memberikan kasih sayang cukup kepada anaknya, dan memberikan biaya yang sangat minim, di mana anaknya memiliki keperluan apapun dibiayai dengan biaya yang sangat sedikit gitu. Nah, biasanya orang tua yang tipe ini tuh memiliki gangguan pada fisik atau psikisnya. Selanjutnya, peran orang tua dalam mengasuh anak. Pertama, memberikan pendidikan tauhid. Tauhid adalah landasan Islam yang paling penting. Oleh sebab itu, mengajarkan pendidikan tauhid pada anak merupakan kewajiban yang mutlak dan paling utama. Sebagaimana Luqman telah mengajarkan tauhid kepada anaknya yang disebutkan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar." Kedua, mengajarkan adab dan akhlak. Pendidikan dalam keluarga merupakan madrasah pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga merupakan tempat pertama dalam memperoleh sesuatu, salah satunya adab dan akhlak yang dapat dijadikan fondasi bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka nantinya. Ada banyak adab, etika, dan akhlak yang dapat diajarkan pada anak. Misalnya, adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berlaku syirik, adab dan akhlak kepada Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnahnya, serta adab dan akhlak kepada sesama manusia. Selanjutnya, yang ketiga, sertakan anak dalam ibadah. Memperkenalkan agama pada anak sedari dini adalah suatu hal yang penting. Ini dapat dilakukan dengan cara selalu menyertakan anak dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Jika anak terbiasa beribadah sejak dini, maka kebiasaan itu bisa terbawa sampai mereka tumbuh besar. Lalu yang keempat, bersikap lemah lembut terhadap anak-anak dan tegas bila diperlukan. Orang tua perlu bersikap lembut dan mengasihi anak mereka. Namun, ada kalanya perlu juga bersikap tegas dalam mendidik anak. Selain dituntut bisa menjadi pemimpin bagi anak, ayah dan ibu harus bisa juga menjadi teman yang penuh kasih sayang bagi buah hati. Misalnya, mengajak bermain, bercanda, dan mencium sebagai bentuk kasih sayang. Lalu yang kelima, bersikap adil terhadap semua anak. Orang tua harus bersikap adil kepada semua anak-anaknya. Terkadang, tak sedikit orang tua yang memiliki sikap yang berbeda pada salah satu atau sebagian anak dibandingkan anak-anak lainnya, baik dalam hal materi maupun non-materi. Hal itu akan menyebabkan ada anak yang merasa tidak disayangi dan tersisihkan. Lalu selanjutnya, hak pengasuhan anak. Pertama, jika anak-anak belum mencapai umur tamyiz, maka ibu yang paling berhak melakukan pengasuhan. Kedua, jika anak-anak sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dalam arti sudah mumayyiz, maka ia diperkenankan memilih antara ibu atau ayahnya.
Lalu yang ketiga, jika dalam pilihan keputusan seorang anak dirasa belum tepat, maka Rasulullah mendoakan semoga Allah mengubah pilihan tersebut ke arah pilihan yang lebih tepat. Contoh, dalam kondisi ayahnya muslim dan ibunya non-muslim, dan pilihan anak jatuh kepada ibunya yang non-muslim, Rasulullah tidak menyetujui pilihan anak tersebut. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi petunjuk terhadap anak tersebut.